Jadi misal nih, gue pengen dagang rempah. Nah itu berarti gue tuh harus modalin semua keperluan ekspedisinya dan harus siap sama semua resikonya juga. Widely considered the most profitable corporation ever created. Starting in 1602. Bahkan saking terkenalnya kalau di VOC tuh banyak orang-orang korup, akhirnya sampai muncul sindiran kalau kita kan udah beberapa kali ya bahas soal cerita perusahaan-perusahaan kekinian. Mulai dari perusahaan teknologi raksasa yang diguncang badai tech winter, sampai persaingan negara-negara di dunia buat jadi rajanya industri microchip. Ya pokoknya udah cukup banyak lah. Nah makanya kali ini gue mau bahas perusahaan lagi. Gue mau bahas salah satu perusahaan yang disebut jadi perusahaan paling sukses yang pernah ada dalam sejarah. Yang valuasi bisnisnya itu bahkan bisa ngalahin perusahaan raksasa kekinian kayak Apple atau Microsoft. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas VOC, kongsi dagang dari Belanda yang juga jadi penjajah kita, yang ngejajah wilayah Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Kampret amat ya, dijajahnya sama perusahaan loh kita loh. Kebayangkan kalau zaman sekarang tuh berarti jatuhnya tuh kita tuh kayak dijajah sama Apple gitu kali ya. Tapi kok bisa ya sebuah perusahaan, sebuah kongsi dagang kok malah ngejajah dan membangun koloni? Dan gimana ceritanya nih sampai akhirnya perusahaan ini bangkrut dan bubar? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas VOC, perusahaan terbesar yang pernah ada. Gimana nih sampai dia akhirnya bangkrut nih? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas VOC-nya, kayaknya bakal lebih enak kalau kita bahas dulu nih gambaran besar dunia saat itu, khususnya di Eropa, yang waktu itu lagi memulai era baru yang disebut sebagai kolonialisme Eropa. Jadi kayak yang kita semua tahu, dalam waktu yang sangat lama, peradaban manusia tuh kan terhubung satu sama lain ya lewat jalur perdagangan. Dan salah satu rute perdagangan tertua dan tersibuk dalam sejarah tuh ini, jalur sutra, rute perdagangan darat yang menghubungin dunia timur sama dunia barat. Terus selain jalur sutra di darat, ada juga jalur laut yang biasa disebut jalur rempah. Dan sama kayak jalur sutra tadi, jalur rempah ini juga tuh jadi jalan keluar masuknya barang-barang dari barat dan timur ya. Ya pokoknya intinya dua jalur ini tuh penting banget karena emang jadi jalur pertukaran komoditas. Termasuk di sini rempah-rempah asal dunia timur yang walaupun dulu jalur perdagangan rempah lewat laut tuh ada, tapi belum ada jalur pelayaran langsung dari Eropa ke Asia. Ketemunya tuh selalu di Timur Tengah. Jadi dari Asia, komoditasnya, rempah-rempahnya itu bakal dikirim pakai kapal sampai ke Timur Tengah. Nah, terus nanti di Timur Tengah itu barangnya bakal diangkut lagi sampai ke Eropa. This was the Silk Road. It ran all the way from China's ancient capital through Central Asia, through mythical cities such as Samarkand or Persepolis, until it reached the bazaars of Istanbul, the merchants of Venice. Oke, sekarang kita ke Belanda yang jadi tempat lahirnya VOC. Jadi di saat Spanyol sama Portugis tuh lagi jadi penguasa perdagangan di Eropa dengan keberhasilan mereka nemuin jalur rempah, Belanda waktu itu mereka tuh masih ada di bawah kepemimpinan dinasti Habsburg, sebuah keluarga bangsawan dari Spanyol. Iya, jadi bisa dibilang Belanda waktu itu tuh masih jadi bagian dari Spanyol. Nah, ini mungkin udah pada tahu ya, kalau di abad ke-16 di Eropa itu tuh lagi ada revolusi keagamaan yang terkenal banget, yang namanya Reformasi Protestan. Dan waktu itu, salah satu wilayah yang perlawanan protestannya kuat banget tuh kan Belanda ya, yang waktu itu dipimpin sama keluarga Habsburg tadi. Nah, singkat cerita, di akhir abad ke-16, akhirnya 7 provinsi di Belanda tuh mutusin buat lepas dari pemerintahan dinasti Habsburg. Dan mereka ngediriin Republik Belanda, sekaligus jadi negara bangsa Belanda pertama. Nah, setelah mereka misahin diri, ngelihat negara-negara tetangga sekaligus saingannya pada bisa dapat banyak cuan dari rute perdagangan rempah, akhirnya di sini para pedagang dari Republik Belanda, mereka juga berusaha ikutan terjun ke bisnis pelayaran dan perdagangan rempah juga. Mulai tuh mereka tuh ikutan berlayar tuh, sampai akhirnya di tahun 1595, para pelayar Belanda berhasil sampai di Banten, yang jadi salah satu pos dagang rempah paling penting waktu itu. Tapi 4 kapal yang sampai di Banten ini, yang waktu itu dipimpin sama Frederik de Houtman, mereka tuh dihadang sama kapal Portugis. Dan mereka terpaksa kabur ke timur, kabur sampai Madura. Nah, sebenarnya di kejadian itu lebih dari setengah krunya tuh tewas. Tapi walaupun gitu, tetap waktu itu mereka akhirnya berhasil balik ke Belanda dan ngasih keuntungan yang lumayan. Segitu hitungannya abis diserang loh, bener-bener wah ya setengah kru tewas kan. Tapi tetap dapat cuan jatuhnya. Terus setahun setelahnya, saudaranya Frederik de Houtman, Cornelis de Houtman, dia berhasil sampai ke Banten juga. Dan kali ini dia bawa kru dan kapal yang lebih banyak. Dan akhirnya di situ mereka berhasil ngedapetin macam-macam rempah-rempah. Kayak biji, bunga pala, kayu manis, sampai cengkeh yang waktu itu nilainya tuh jauh lebih mahal dari emas.
Terus di tahun 1599, para pelaut Belanda tuh bahkan sampai kerja sama warlock di sana loh. Kerjasama buat ngusir pasukan Portugis. Dan berkat kerjasama pengusiran ini, para pelaut Belanda mereka tuh akhirnya jadi punya hak eksklusif buat berdagang rempah sama orang Maluku. Jadi bener-bener makin lama, para pedagang Belanda ini makin nempel nih sama orang-orang lokal yang ada di pulau-pulau di wilayah Nusantara. Dan disebut dari ekspedisi dalam kurun waktu yang relatif singkat itu, para investor ekspedisi asal Belanda tuh bisa dapat keuntungan sampai 400%. Jadi ya jelas ini menggiurkan banget dong. Dan keberhasilan inilah yang mendorong dibentuknya VOC. Jadi sebelum dibentuknya VOC, ekspedisi pencarian rempah-rempah gini tuh didanainnya tuh per ekspedisi. Jadi misal nih, gue pengen dagang rempah. Nah itu berarti gue tuh harus modalin semua keperluan ekspedisinya dan harus siap sama semua resikonya juga. Atau kalau gue nggak kuat bayar sendiri ya patungan juga bisa lah. Cuma kan yang namanya nginvestasiin duit di satu ekspedisi gini tuh kan sangat beresiko ya. Iya oke lah kalau ekspedisinya berhasil kayak Cornelis de Houtman waktu dia nyampe di Banten tadi. Lah tapi kalau di tengah jalan kapalnya karam, atau dapat serangan dari bajak laut atau pasukan musuh kayak tadi, yang ada rugi bandar bisa-bisa. Jadi ya ini tuh bener-bener gambling ya, antara untung gede banget atau buntung abis-abisan. Nah karena adanya resiko yang besar ini, akhirnya para pedagang Belanda tuh mikir, gimana caranya ya biar mereka tetap bisa dapat rempah tapi resikonya tuh bisa ditekan. Mikir tuh mereka tuh, gimana ya? Nah, lagi pusing-pusingnya mikir mereka, tiba-tiba di tahun 1600, Inggris ngebikin sebuah perusahaan monopoli. Perusahaan yang namanya EIC, East India Company, yang didiriin buat berbisnis di Hindia Timur. Khususnya di sini di India sama Cina. Nah, ngelihat gebrakan Inggris ini, para pedagang Belanda makin ketar-ketir dong. Mereka kayak... Wah. Bikin EIC nih, Inggris nih. Bisa hilang nih peluang mas kita nih, peluang cepet-cepet gerak nih kita nih. Aduh. Dan ya udah langsung gerak cepet mereka di situ. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian dibikin deh tuh perusahaan monopoli dagang di Hindia Timur oleh pemerintah Republik Belanda. Perusahaan yang namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perusahaan Hindia Timur Bersatu. Dan walaupun sekilas VOC ini tuh mirip-mirip sama EIC-nya Inggris, tapi ternyata ada satu hal nih yang ngebikin VOC lebih spesial. Hal apa tuh? Hal soal kepemilikannya. Iya, jadi baik EIC sama VOC, mereka tuh kan sama-sama perusahaan swasta ya. Tapi bedanya, kalau VOC, mereka tuh sahamnya tuh diperjualbelikan secara umum di pasar saham Amsterdam. Jadi ya VOC ini bisa dibilang mereka tuh merupakan perusahaan pertama yang IPO nih, yang sahamnya bisa dibeli publik. Oh iya, pasar saham Amsterdam tuh jadi pasar saham tertua yang pernah ada ya. Yang waktu itu saham yang dijual tuh ya saham VOC ini. During the 17th century, the 3 letters VOC formed the world's most recognizable logo. These initials belonged to the Verenigde Oost-Indische Compagnie, or the Dutch East India Company, widely considered the most profitable corporation ever created. Starting in 1602. Terus selain spesial karena status perusahaannya, VOC juga tuh dari awal udah dikasih keistimewaan sama pemerintah Republik Belanda buat jadi semacam negara otonom gitu. Jadi ya gimana nggak istimewa coba? Lu bayangin aja, nggak cuma bermodalkan kapal dagang, perusahaan ini juga tuh bahkan dapat hak buat punya pasukan militer sendiri, bikin mata uang sendiri, bikin perjanjian sendiri tanpa harus dapat tanda tangan penguasa Belanda, sampai dikasih kebebasan buat ngembangin daerah koloninya sendiri. Dan karena dari awal VOC itu emang ditargetin buat nguasain pasar rempah-rempah, nggak ngurusin komoditas yang lain, akhirnya yang disasar pertama sama VOC ya Kepulauan Nusantara, wilayah yang dikenal sebagai surganya rempah-rempah. Beberapa wilayah yang jadi sasaran utama VOC itu misalnya Kepulauan Maluku sama pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa dan Malaka. Dan setelah ngelakuin beberapa kali ekspedisi, di tahun 1605, VOC akhirnya berhasil nempatin armadanya di Maluku. Setelah berhasil ngusir Portugis dengan bantuan pasukan Tidore. Terus nggak lama di tahun 1619 pecah tuh perang antara pihak VOC sama kerajaan Banten yang berakhir dengan kekalahan Banten dan direbutnya kota Jayakarta. Yang kemudian nama kotanya diubah jadi Batavia. Dan Batavia ini sendiri akhirnya kota ini nih ditetapkan jadi ibu kota koloni VOC di Hindia Timur. Ini kalau mungkin lu pernah ke Kota Tua, terus main ke Museum Fathahillah, ke Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu tuh gedung balai kotanya dulu, itu tuh kantor pemerintahan VOC. Terus selain itu, di Malaka, VOC juga berhasil ngusir dan ngambil alih pos-pos dagang yang selama ini dikuasain sama Portugis.
Ya pokoknya megang banget lah ini VOC akhirnya. Nah namanya perusahaan kan pasti tujuan utamanya nyari untung dong, nyari cuan dong. Makanya setelah mereka berhasil dapat pijakan di 3 lokasi strategis tadi, di Maluku, di tempat rempah-rempah tumbuh, terus di Pelabuhan Jawa sama Malaka yang jadi pos dagang strategis, dari situ akhirnya mereka mulai berusaha memonopoli perdagangan rempah. Biar VOC aja udah yang ngontrol jual beli rempah sepenuhnya. Mereka pengennya gitu tuh. Tapi sayangnya kayak yang kita tahu, dalam usaha buat memonopoli perdagangan rempah ini, VOC ini seringkali make cara-cara yang tidak terpuji. Contohnya misalnya, mereka pakai eksploitasi, kekerasan, bahkan sampai genosida. Salah satu kisah genosida paling kelam di era VOC itu terjadi di Banda. Di mana waktu itu, beberapa masyarakat Banda yang nggak suka sama keberadaan VOC, yang nggak senang sama perlakuan orang-orang Belanda, mereka tuh berusaha ngegagalin upaya VOC buat memonopoli perdagangan pala. Nah, ngerasa tindakan orang-orang Banda nih ngebikin VOC rugi, Gubernur Jenderal JP Kun waktu itu, akhirnya mereka tuh merintahin pasukan VOC buat ngebantai warga Pulau Banda atas tuduhan penyelundupan barang dagangan. Ini kan kocak ya. Ini pala kan basicnya punyanya warga lokal, punyanya orang-orang Banda. Kok bisa-bisanya orang lokal malah dibilang nyelundupin? Aduh. Kampret emang. Dan ya udah, akhirnya orang-orang Banda banyak yang tewas dibantai dan sisanya diperbudak dan dipaksa kerja di perkebunan. Terus beberapa dari mereka juga ada yang dibawa ke Batavia dan tempat mereka menetap tuh sekarang tuh dikenal dengan nama Kampung Bandan. He ordered his soldiers to torture Bandanese leaders to extract confessions. Over the following months, company troops waged a brutal campaign that decimated the population. Many Bandanese people were starved to death or enslaved and sent to distant Dutch colonies. It was, by many measures, an act of genocide. Terus selain lewat kekerasan, cara yang lebih ampuh yang akhirnya berhasil ngebikin VOC nggak tergoyahkan di wilayah Nusantara adalah praktek politik adu domba. Divide et impera. Jadi di cara ini, para petinggi VOC, mereka tuh bakal manfaatin konflik-konflik internal di kerajaan-kerajaan yang dianggap jadi penghalang rencana mereka. Dan di sini VOC bakal nawarin bantuan ke salah satu pihak dengan syarat mereka harus tunduk sama kebijakan ekonomi monopoli VOC. Buat kasus ini, contohnya tuh kayak misalnya waktu kerajaan Jambi yang dikenal sebagai produsen lada terbesar waktu itu berkonflik sama kerajaan Johor. Nah di sini walaupun kerajaan Jambi tuh benci banget sama VOC karena sering ngeblokade kapal dagang dari negara lain dan maksa memonopoli lada, tapi dengan iming-iming bantuan ngalahin kerajaan Johor, ditambah Sultan Jambi juga abis diculik sama VOC, akhirnya kerajaan Jambi tuh sepakat buat ngejual lada mereka cuma ke VOC. Atau contoh lain misalnya kayak waktu VOC manfaatin konflik internal di kerajaan Goa, kerajaan Mataram, sama kerajaan Banten. Yang berakhir kerajaan-kerajaan ini tunduk di bawah VOC. Setelah salah satu pihak dapat backingan VOC dan janji bakal setia sama VOC. Ya pokoknya intinya sepanjang abad ke-17 sampai ke-18 strategi ini tuh sering banget dipakai VOC buat memperkuat pengaruh mereka di Kepulauan Nusantara. Dari yang awalnya cuma pengen nguasain perekonomian, cuma pengen memonopoli perdagangan rempah, dari situ akhirnya ambisi mereka jadi lebih ekspansif nih. Mereka jadi pengen punya banyak wilayah koloni. Dan dari situ akhirnya VOC manfaatin banyaknya upaya pemberontakan yang dilakuin sama masyarakat lokal sebagai dalih buat ngejajah. Sebagai dalih buat ngejadiin wilayahnya sebagai bawahan dari VOC, sebagai koloni dari VOC. Busuk. Terus selain sama warga lokal, selain sama masyarakat asli Kepulauan Nusantara, VOC juga tuh beberapa kali terlibat konflik sama negara-negara Eropa lain. Kayak misalnya Portugis, Spanyol, sama Inggris. Ya kalau Spanyol sama Portugis kan, mereka nih emang jadi dua kerajaan yang bisa dibilang jadi pelopor era eksplorasi dan perdagangan langsung dari Eropa ke Hindia. Jadi ya jatuhnya buat VOC nih kayak kompetitor senior lah. Terus kalau Inggris kan mereka tuh emang punya ambisi yang sama kayak Belanda kan. Ambisinya sama kayak VOC. Paling bedanya mereka tuh nggak fokus di rempah doang. Nggak fokus di Kepulauan Nusantara doang. Dan sebenarnya Belanda sama Inggris di Eropa waktu itu bisa dibilang mereka tuh sekutu dekat loh. Lu bayangin aja, dua negara ini tuh sama-sama ngelawan dominasi Katolik di kerajaan Spanyol dan Portugis. Makanya mereka jadinya deket banget jatuhnya di Eropa.
Tapi di tanah perantauan urusannya beda lagi. Mereka bersaing cukup ketat nih. Bahkan beberapa kali Belanda sama Inggris sampai terlibat perang loh. Kayak di abad ke-17 deh misalnya. Waktu itu tuh ada 3 perang besar antara Inggris sama Belanda. Dan menariknya, Belanda yang saat itu unggul lewat VOC-nya, mereka tuh sepakat buat nuker Pulau Manhattan, salah satu wilayah koloni mereka di benua Amerika, sama Pulau Run, pulau koloni Inggris yang ada di Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala terbesar waktu itu. Nah itu ditukar tuh, Manhattan jadi dikasih ke Inggris, Pulau Run jadi dikasih ke Belanda. Dan akhirnya Pulau Manhattan sendiri sekarang jadi salah satu kawasan terpadat di kota New York. Anjir, ternyata punyanya VOC lo dulu loh. Gila. Dan selama VOC eksis, bisa dibilang perusahaan monopoli ini tuh sukses besar ya. Bahkan jadi perusahaan paling sukses waktu itu. Bahkan nih, kalau menurut beberapa sumber, kalau nilai perusahaan VOC dikonversi ke nilai mata uang sekarang, VOC tuh jadi perusahaan paling sukses sepanjang masa. Di mana perusahaan ini mereka tuh punya valuasi setara 7,9 triliun US dollar. Beberapa sumber bahkan nyebut kalau nilainya tuh lebih dari 8 triliun US dollar loh. Edan. Atau buat perbandingan deh, perusahaan dengan valuasi tertinggi saat ini tuh kan Apple ya. Tapi ternyata nilai perusahaan Apple itu tuh cuma sekitar 3,3 triliun US dollar. Nggak nyampe setengahnya VOC loh. Gila. Dan ya, pencapaian ini tuh sebenarnya nggak mengherankan sih. Soalnya kan VOC tuh emang jadi perusahaan yang memonopoli perdagangan rempah-rempah kan. Rempah-rempah kayak pala, kayu manis, lada, sama cengkeh, yang waktu itu jadi barang mewah dan punya harga berkali-kali lipat dari emas, itu tuh dikuasainnya sama VOC. Dimonopolinya sama VOC. Cuma terus klaim valuasi VOC ini banyak dibantah juga sama beberapa sumber lain yang nyebut kalau nilai sebenarnya dari VOC tuh cukup susah buat dihitung. Dan kalau dihitung berdasarkan nilai per lembar sahamnya di harga tertinggi di tahun 1720, nilai perusahaan VOC itu disebut nggak sampai 1 miliar US dollar. Jadi ada 2 pendapat nih, yang satu 8 triliun US dollar, yang satu cuma 1 miliar US dollar. Lu lebih percaya yang mana nih? Silakan komen. Dan setelah sekian lama, akhirnya bisnis VOC ini ngalamin kejatuhan juga nih. Ya, jadi walaupun dia perusahaan paling sukses sepanjang masa, tapi tetap akhirnya dia bangkrut juga. Kenapa bisa bangkrut? Penyebab kenapa VOC bisa bangkrut tuh ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena dari awal skema bisnis dan administrasinya VOC tuh emang lumayan ribet. Jadi walaupun VOC tuh sahamnya bisa dibeli publik, tapi saham VOC tuh cuma diperjualbelikan di bursa saham Amsterdam di tahun 1602 aja. Waktu perusahaannya baru dibangun, waktu VOC-nya baru didiriin. Jadi walaupun setelahnya VOC berhasil meningkat pesat, tapi jumlah surat berharganya tuh ya tetap. Dan ini ngebikin kepemilikan VOC jadi terbatas ke orang-orang yang beli di periode awal tadi doang. Dan gara-gara ini akhirnya waktu VOC butuh dana operasional, butuh modal, yang bisa mereka lakuin ya ngelakuin pinjaman jangka pendek. Belum lagi VOC ini kan terdiri dari 6 kamar dagang terpisah ya, yang ngebikin pencatatan keuangannya tuh jadi ribet. Dan akhirnya ketika mereka mulai bangkrut, itu susah tuh ngerapiinnya tuh. Itu alasan yang pertama tuh. Terus alasan yang kedua adalah karena adanya pergeseran tren komoditas perdagangan global. Ya kan VOC kan emang sukses banget ya dengan rempahnya ya. Bahkan jatuhnya karena terlalu sukses, akhirnya mereka terlalu pede sama rempah yang mereka punya. Dan bener aja, di abad ke-18, tren komoditas tuh ternyata bergeser. Dari yang tadinya rempah, itu berubah jadi produk tekstil, teh, dan kopi. Dan 3 komoditas ini waktu itu tuh udah dikuasain sama Inggris yang punya wilayah koloni yang jauh lebih luas, khususnya di wilayah India. Dan ya udah, situasinya udah begitu kan, Inggris udah megang 3-3-nya, akhirnya ya udah, VOC jadi nggak bisa bersaing deh, yang akhirnya berujung ke keuntungan perusahaan yang menurun drastis. Nah tadi lu inget kan, buat ngejalanin perusahaan tuh kan butuh modal yang gede ya, dan modal VOC itu cuma bisa didapat dari pinjaman, yang pastinya itu berbunga. Nah karena keuntungannya turun, akhirnya VOC minjem terus, sampai akhirnya utang mereka jadi banyak tanpa tahu gimana cara ngelunasinnya. Dan ya udah, bangkrut lah dari situ. Dan faktor ketiga yang bikin VOC akhirnya bangkrut adalah SDM-nya yang punya mental korup.
Hehehe. Iya, jadi dengan valuasi perusahaan segede itu jelas jadi godaan tersendiri dong buat orang-orang di dalamnya. Jadi ada tuh rasa-rasa pengen nyicipin dikit, pengen ngambil jatah dikit buat kantongnya sendiri. Dan karena ngerasa perusahaannya gede, namanya gede, akhirnya mereka lupa kalau perusahaan gede juga tetap butuh dikelola dengan baik, biar keuntungannya terus bertahan. Tapi ya namanya udah terbuai kenikmatan kan, pada nggak becus lah kerjanya. Dikit-dikit nilep, jadi pada gitu. Bahkan saking terkenalnya kalau di VOC tuh banyak orang-orang korup, akhirnya sampai muncul sindiran kalau VOC itu singkatan dari Vergaan onder korupsi. Binasa karena korupsi. Oh, korupsi itu ternyata bisa membinasakan ya. Baru tahu gua. Oke. Bisa membinasakan loh korupsi loh. Wah. Dan ya udah, akibat 3 faktor ini dan beberapa faktor lainnya juga, kayak wabah penyakit di Batavia misalnya, akhirnya di tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dinyatakan bangkrut dan piagamnya nggak diperpanjang. Dari situ kemudian wilayah koloni VOC diserahin ke Republik Belanda dan nantinya dilanjutin sama pemerintahan Hindia Belanda. With the British attacking in Asia and the French attacking at home, the VOC really had no chance. And officially went into bankruptcy in 1799. Sadly, without the spice trade, the Netherlands lost their status as a global power. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang kenapa VOC bisa bangkrut, padahal mereka nih masuknya adalah perusahaan paling sukses sepanjang sejarah. Dan ternyata ya itu ya, poin ketiganya tuh yang paling menarik tuh buat gua tuh, gara-gara korupsi. Karena ternyata korupsi tuh bisa membinasakan. Wah, itu info yang penting banget tuh. Kayaknya banyak orang kita yang belum tahu ya kalau korupsi itu bisa membinasakan ya. Kayaknya iya deh. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.